Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur tani. Pada kesempatan hari ini kita akan ngangsu kawruh atau belajar bersama dengan petani cabai. Petani cabai yang akan saya tanya-tanya atau belajar bersama dengan beliau ini merupakan petani yang sangat sukses. Kenapa bisa saya katakan sukses? Karena tadi sudah sempat singgah untuk ke rumahnya. Itu rumahnya sudah gedong. Udah 2 lantai, ada daknya untuk menjemur duit kalau misalnya basah karena habis elep. Nah, jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung akan belajar bersama dengan beliau. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tasmin, tersangka kasus meluapnya kekayaan di desanya oleh Pak Tasmin, yang mana kekayaan itu juga karena keberhasilannya Pak Tasmin dalam menanam cabai. Nah, bagaimana caranya biar tanaman cabai ini dapat tumbuh dengan bagus dan hasilnya melimpah? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Tasmin. Selamat pagi Pak Tasmin. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk ya semacam kita ngangsu kawruh Pak. Dengan panjenengan kita belajar bersama bagaimana untuk penanaman tanaman cabai. Ini untuk luas lahannya ini berapa Pak Tasmin? Kurang lebih 1000 meter. Kalau di sini dikatakan 1 kesok. 1000 meter teman-teman. Atau kalau dalam familiarnya itu memang kalau penyebutan di desa-desa itu 1 kesok. Nah, dalam 1 kesok ini Pak Tasmin, ini totalnya ada berapa tanaman ini Pak Tasmin? Kalau ukuran ceblong-ceblong ini, bolongan ini jaraknya 40, di sini rata-rata 40. Itu terdapat 1 kesok ki 1 roll. 1 roll lagi kurang lebih 2400. 2400 tanaman. Ya, 2400. Dengan tadi perjarak lubangnya itu 40 cm. Dari luas lahan 1 kesok atau 1000 meter tadi Pak, itu untuk hasil yang didapatkan itu berapa Pak Tasmin? Ini ada tanaman sekitar 2400. 2400 kalau buahnya seperti ini dapat kurang lebih dapat menghasilkan 8 on. Per tanamannya ya Pak? Per tanaman ya. Kalau harga sekarang 8 on itu dikalikan 2400 dapat menghasilkan kurang lebih 2 ton. 2 ton ya. 2 ton itu kalau untuk harga sekarang ya rata-rata itu di kisaran berapa Pak? 20.000. 20.000 ya. Berarti untuk totalnya 2 ton kali 20.000 itu kurang lebih 40 juta ya. Kurang lebih 40 juta. 40 juta tuh gini ya Pak ya? 40 tuh. Ya 40 ya 40 juta. Itu kalau di harga yang sekarang 20.000. Karena yang namanya untuk nanam itu kan emang harganya fluktuatif ya. Fluktuatif. Kadang itu naik, kadang itu turun ya, gitu. Tergantung pasar dan cuaca itu loh. Iya benar, tergantung pasar dan juga cuaca. Nah tapi pernah nggak Pak untuk menemukan momen yang harganya itu sangat top, ngarkotop, the best, ever and ever gitu Pak? Ya sudah menemukan beberapa kali di saat waktu lebaran. Ya rata-rata ya dahulu ya 1 kesok ya dapat 65. Waktu itu dari harga untuk per kilonya 100.000 yang didapatkan berapa ton waktu itu Pak? Kalau ton tidak nganu Pak, ini harga kurang lebih 6 kintal ya. 6 kintal per kesok. 6 kintal per kesok kali 100.000 berarti berapa itu? 600 juta ya Pak ya? 65 juta. Itu kebanyakan uang itu. Iya, 600 juta itu cicilan rumah saya itu. Ya. 65 juta. Wah, itu lebih mahal dari harga diri saya. Ya. 65 juta untuk waktu itu momen lebaran ya Pak ya. Semoga dari tahun ke tahun menemukan momen seperti itu lagi ya Pak ya.
Kalau untuk ini Pak, pemilihan bibitnya nih, kalau dari Pak Tasmin itu ada kriteria khususnya nggak Pak? Untuk bibit yang Kalau dipilih? musim gini yang cocok musim untuk menghadapi musim penghujan, saya mengandalkan ini cempluk ini. Cempluk. Ya, cempluk. Oh, Ini iya, jenis iya, iya. cempluk. Kalau musim kemarau menghadapkan saya mengandalkan ori. Yang cukup saya kagumi ini kayaknya kok panjenengan itu nanamnya beda nih dari yang lain. Nah itu kenapa Pak Tasmin? Karena kalau yang lain itu sama-sama ngeruyuk tanduran itu, hasilnya itu di harga Mas. Di harganya itu kurang memuaskan. Kalau nyendiri itu biasanya petani kalau nyendiri biasanya kadang ya jatuh sendiri. Kalau hasil ya hasil sendiri gitu. Iya, wah ternyata Pak Tasmin ini mempunyai idealisme yang sangat tangguh sekali, yang sangat kokoh pondasi idealisme dari Pak Tasmin. Di saat yang lain itu nanam A, Pak Tasmin tetap kokoh di tanaman B. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ibaratnya itu enggak ikut-ikutan. Nah kalau untuk pemeliharaan, untuk penyemprotan itu Pak Tasmin apa aja yang digunakan dan fungsinya untuk apa Pak? Kalau yang saya percayai itu biasanya sudah saya oplos ke Mas itu. Oh, oplosan. Oplosnya beragam, ada antrakol, ada ridomil, arbiotop, ada kurakron, ada pegasus, skor, lalu saya campur dengan pelekat. Kalau kita bedah satu persatu nih Pak, mulai dari produk ini itu fungsinya apa? Walaupun nantinya kan dicampur jadi satu ya Pak, dioplos gitu ya. Oplos. Nah itu, tapi kalau untuk per produknya itu fungsinya untuk apa Pak? Misalnya kita mulai dulu dari antrakol Pak. Antrakol itu biasanya untuk pencampur nganu Mas. Itu fungisida kontak. Kalau tidak dicampur dengan yang sistemik, itu hasilnya kurang bagus Kak Mas. Di musim penghujan ini butuh sistemik yang mengatasi layu, seperti butuh ridomil itu untuk busuk batang. Ya. Kalau yang skor itu untuk petek Mas. Kalau untuk Pegasus itu untuk apa Pak? Pegasus itu untuk Pegasus. menjadi keriting. Pegasus itu untuk penyakit keriting. Keriting, gitu. ya. Kebetulan ini saya juga agak keriting Pak. Di Ya, Pegasus keriting. bisa ini ya Pak ya. Ya nanti Keriting. saya minta sedikit ya Pak ya. Nanti Ya. saya buat krimbat. Nah kemudian kalau ini ada apsa juga, itu dipakainya. Apsa untuk pelekat dan perata untuk obat. perakatnya. Oh Ya. perakat obatnya itu pakainya apsa. Kalau biasanya kan pakainya glukol atau lem Korea itu Ya, nggak ya, bisa ya. kan itu ya Pak ya. Pakainya apsa. Nah kalau untuk selanjutnya ada Bukan kura, kurakron. Nah, kurakron. kirain kura-kura ninja Pak. Untuk Kalau nganu, kurakron untuk mencegah lalat ya. mencegah lalat. Lalat, ya. Nah jadi kalau mencegah lalat itu nggak pakai yang tamplean listrik itu. Bukan ya, Nanti lalat-lalat. mau dikira adu badminton ya Pak. Ya, ya. Tapi pakainya itu kurakron. Kalau interval panennya Pak, bisa dijelaskan Pak? Kalau harganya itu baik Mas, saya biasanya ya 5 hari sekali. Kalau harganya menurun, itu tergantung yang Pak nganu manen itu Mas, yang petik itu. Yang petik kalau kadang ya 10 hari, kadang bisa 20 hari, kadang anu. Itu yang panen ini tak tahan terhadap nganu Mas. Kalau jenis cemplok ini dipanen bisa 10 hari nggak apa-apa, tidak empuk seperti yang lain. Iya. Atos, biasanya atos. Sedulur tani, pada hari ini kita belajar banyak sekali atau istilahnya ngangsu kawruh dengan Pak Tasmin terkait penanaman cabai, terkhusus yang saat ini lagi ditanam itu jenis cemplok ya Pak ya. Iya. Banyak sekali, mulai dari awal luas lahan, modal sampai pemeliharaan hingga panen sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, ini pastinya setiap orang itu mempunyai semacam pesan
yang disampaikan, apalagi untuk sedulur tani semuanya yang mungkin ingin menjadikan Pak Tasmin ini sebagai sosok untuk panutan bagi para petani yang mungkin masih pemula atau lagi belajar ingin menanam gitu Pak. Kalau prinsip dari panjenengan atau motivasi yang bisa diberikan untuk sedulur tani semuanya, monggo bisa disampaikan Pak Tasmin. Iya ya. Ya semuanya pada konco-konco tani semuanya untuk memberikan hasil yang memuaskan dari saya. Himbauan saya, rasalah bersyukur kepada Allah. Di mana kita diberi rezeki, ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita kalau diberi keberhasilan, bersedekahlah kepada orang yang di bawah saya yang butuh pertolongan kepada kami. Itulah sumber dari keberhasilan kami. Sekian Mas. Oke, sangat luar biasa sekali. Sangat menyentuh sekali pada diri ini. Jadi di saat kita diberikan rezeki yang kalau kita nakarnya itu kalau soal uang itu nggak pernah cukup ya Pak. Ya, tapi emang perlu kita syukuri apapun yang didapat dan jangan lupa untuk bersedekah, zakat mal ya Pak. Iya, zakat mal. Luar biasa sekali pada hari ini di momen yang sangat membahagiakan. Saya bersama Pak Tasmin banyak sekali belajar terkait penanaman atau budidaya tanaman cabai. Hal ini tentunya juga bisa diserap oleh sedulur-sedulur tani semuanya untuk nanti bisa dipraktekkan apa yang menjadi resep dari Pak Tasmin untuk memperoleh atau mendapatkan hasil yang maksimal. Apapun itu hasilnya, jangan lupa untuk disyukuri, jangan lupa untuk bersedekah. Sekian dari saya, Taufik Hidayat selaku pemandu acara pada pagi, siang, hari, malam tergantung menontonnya ya Pak ya. Itu di bulan apa itu juga terserah nanti teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian para sedulur tani, kita bertemu kembali di momen selanjutnya. Salam Trubus Tani.